paranormal pun melihat bahwa Indonesia kini sedang berada di persimpangan yang penuh dengan ujian. Dalam penyampaiannya, ia merasakan adanya kegelisahan yang tidak sepenuhnya terlihat di permukaan, namun terasa kuat di balik berbagai peristiwa alam yang terjadi. Dalam hatinya, ia menangkap bahwa apa yang muncul bukan sekadar rangkaian bencana biasa. Ada tekanan yang menurutnya berkaitan dengan perilaku manusia. Lebih jauh lagi, ia merasakan bahwa tahun 2026 menjadi titik yang menentukan. Bukan hanya tentang perubahan, tetapi tentang ujian besar yang bisa mengguncang banyak sisi kehidupan. Dalam pandangannya, fase ini bisa berlangsung beberapa tahun ke depan, tergantung bagaimana manusia menyikapinya. Maka ini adalah sebagai pengingat kepada manusia untuk kembali ke jalan Allah, ya. Bukan berarti ketika adanya situs-situs ataupun bangunan-bangunan kuno muncul kemudian manusia semua sakti, tidak. Itu sangat mustahil sekali, ya. Karena kalau semua manusia sakti, terus apa gunanya? Ya, dan itu juga tidak akan menyelamatkan akhirat kita. Jadi menurut saya ada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang disampaikan oleh berbagai macam aku bilang ya, opini dari orang-orang lain yang memang di sini adalah kepentingannya adalah merasa ini tadi. Yang paling bahaya adalah ketika orang-orang ini sudah merasa saya sakti, merasa saya bisa, merasa saya dan lain-lain. Itu yang sangat bahaya karena menurut saya itu adalah sudah keluar dari syariat Al-Quran dan ajaran Allah, ya. Jadi kalau menurut saya adanya bukti-bukti sejarah yang nanti akan muncul ini adalah merupakan pertanda bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa bersatu kembali, ya, menyatukan visi misi kita untuk memberantas adanya kezoliman-kezoliman rezim yang nantinya akan menduduki dan mempengaruhi kebudayaan Indonesia, dan tentunya ini juga akan berdampak kepada kelangsungan Indonesia ke depannya dan juga masa depan Indonesia, termasuk masa depan anak cucu kita ke depannya. Laut adalah jalan, ya. Laut adalah bukan milik manusia. Kalau menurut aku ini semua sudah ada terkandung di dalam Al-Quran, ya. Makanya saya selalu menekankan di sini kepada masyarakat Indonesia, jangan hanya saja kalian bisa membaca, tapi kalian juga harus mengerti artinya. Kenapa? Karena banyak orang pandai membaca tapi dia tidak pandai untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Maka kalau lihat di sini laut dan bumi serta alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita manusia yang diberikan kenikmatan itu sudah sepatutnya dan menjadi kewajiban kita manusia untuk bisa merawat, kemudian melestarikan, kemudian juga jangan lupa bahwa itu diciptakan sebagai nikmat yang Allah berikan kepada manusia untuk manusia bersyukur dan juga untuk bersujud kepada Allah, ya. Namun balik lagi perkembangan zaman juga banyak orang-orang juga di sini yang memang kalau aku lihat saking pinternya keilmuannya sampai dia tidak bisa mengkaji, ya, kandungan isi dari Al-Quran, sehingga dia di sini memutarbalikkan fakta, kemudian membolak-balikan fakta tanpa ada landasan Al-Quran, sehingga yang diartikan di sini bahwa laut ini marah dan berkaitan dengan bangsa gaib marah dan itu pertanda buruk, ya. Sesungguhnya semua itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita hidup berdampingan dengan bangsa jin, ya, namun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun tidak akan terjadi. Jadi kalau menurut aku laut adalah sumber daya, ya, kekayaan alam dimanapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jaga, karena laut ini adalah menjadi suatu keseimbangan untuk bumi. Di mana ada laut pasti kita akan merasakan yang namanya udara yang kita hirup segar, kemudian juga untuk kehidupan rakyat, ya, untuk bisa menyeimbangkan tubuh kita dengan meminum air, ya, dan sesuatu hal yang bermanfaat untuk manusia yang emang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nikmat, ya. Artinya adalah untuk manusia
kemudian menyembah kepada Allah ya. Namun bukan berarti manusia itu sendiri memiliki opini yang dikait-kaitkannya dengan hal gaib. Itu sudah menyimpang. Kalau saya bilang itu sudah menyimpang syariat Islam ya, kalau secara orang Islam ya, dan itu sudah menyimpang dari ajaran-ajaran yang Allah turunkan. Dan kalau aku lihat kenapa laut ini, kemudian alam semesta, gunung, kemudian semua bergemuruh, itu karena Allah memberikan suatu peringatan kepada kita. Tidak ada kaitannya dengan gaib, saya ulangi, tidak ada kaitannya dengan hal gaib. Namun yang jelas ini adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika banyak terjadi kezoliman, bahkan ini tadi salah satunya adalah ketika Allah itu akan murka ketika manusia sudah menyalahi aturan, sudah salah jalan ya, dengan mengagung-agungkan bangsa jin dan mempercayai bangsa jin inilah yang selalu mereka cari, dan mereka selalu bertanya kepada bangsa jin dan segala sesuatunya dikaitkan dengan bangsa jin. Tapi mereka tidak pernah bertanya kepada Allah. Mereka juga, buat apa mereka sujud? Buat apa mereka sholat? Tapi kalau pikiran hati mereka juga masih mencari bangsa jin, maka hati-hati kepada manusia yang merasa dirinya memiliki kekuatan atau selalu mencari leluhurnya, atau aku bilang di sini banyak orang yang mengaku bahwa saya ini adalah keturunan ini, keturunan itu tidak akan berlaku ya. Saya tekankan, itu semua tidak akan berlaku. Yang berlaku adalah hukum Allah, yang berlaku adalah hukum Al-Quranul Karim. Jadi kalau menurut saya, hal-hal yang berkaitan dengan adanya bencana alam ini adalah dikaitkan dengan perilaku manusia yang sudah banyak menyimpang terhadap ajaran Al-Quran dan ajaran Allah. Oleh karena itu Allah murka, Allah membangunkan laut, Allah juga membangunkan Gunung Merapi. Allah juga di sini mengendalikan angin topan dan juga memberikan kobaran api kepada manusia sebagai peringatan bahwa hei manusia, kalian semua sudah sesat, kalian semua sudah menyekutukan aku. Namun itu tadi, sifat manusia adalah mereka tidak pernah mau merasa salah. Maka berbagai macam musibah menimpa Indonesia berkaitan dengan perilaku sifat manusia yang sudah menduakan Tuhannya. Bahkan banyak perlakuan zolim lainnya yang dilakukan manusia tanpa mereka menyadari dan bertaubat. Hutan. Saya mempercayai bahwa hutan itu adalah makhluk hidup ya, seperti kita. Air juga adalah makhluk hidup. Namun kenapa hutan ini juga pada akhirnya ketika mereka diusik kemudian menimbulkan bencana, bahwa hutan itu adalah sebagai keseimbangan dari alam semesta. Kita bayangkan tanpa hutan apakah kita bisa menghirup udara segar dan oksigen? Apakah tanpa hutan kita bisa bernafas? Apakah tanpa hutan kita bisa hidup sampai hari ini? Maka saya tekankan lagi, tidak ada kaitannya dengan penjagaan hutan, namun ini ada kaitannya dengan kerusakan alam semesta yang dilakukan oleh manusia. Saya tanya, ketika hutan ini memiliki penjaga, kenapa penjaga dari hutan itu tidak menebang hutan? Ketika ada penebangan hutan, kenapa dia tidak bereaksi? Atau kenapa dia tidak memusnahkan orang-orang tersebut? Dan kenapa harus menimbulkan longsor dan mencelakakan umat yang tidak bersalah? Begitu juga dengan air. Ketika air memiliki yang diagung-agungkan Nyi Roro Kidul, kemudian bangsa gaib lainnya, kemana mereka semua? Katanya manusia mengagung-agungkan mereka, katanya mereka bisa menolong. Kemana mereka semua? Kemana? Pertanyaan saya. Ya, jadi menurut saya itulah kenapa Allah murka. Karena banyak manusia yang selalu menyembah dan mencari-cari bangsa jin untuk bersekutu dengan jin. Maka ketika suatu masa di mana manusia sudah banyak yang itu tadi ya penganut jin, maka Allah murka dan kuasa Allah berhak menunjukkan kekuasaannya dan menenggelamkan bahkan juga menghancurkan atas kehendak Allah siapapun mereka yang kafir, siapapun mereka yang selalu mencari hal-hal gaib, dan siapapun mereka yang dikait-kaitkan dengan segala sesuatu halnya terhadap kemusyrikan, yaitu mempercayai adanya itu tadi ya, seperti yang saya bilang. Maka
keilmuan itu bagus, tapi alangkah baiknya ketika kita juga beriman kepada Al-Quran dan ajaran Al-Quran. Semoga kita juga tidak salah dalam melangkah. Kalau aku lihat di sini, apakah ada bisikan-bisikan dari leluhur Nusantara untuk Indonesia? Saya tekankan lagi, bisikan ini bukan datangnya dari leluhur, tapi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan segala sesuatu hal Allah yang berkehendak, bukan leluhur kita. Satu hal lagi saya akan tegaskan, leluhur kita ini hidup di zaman dahulu, ya. Mereka sudah meninggalkan dan pergi, ya, jauh sebelum kita lahir. Maka mereka juga sibuk dengan akhirat mereka masing-masing. Sama halnya dengan kita, ya. Jangan pernah mengait-ngaitkan apapun itu dengan leluhur. Namun ini ada kaitannya dengan keserakahan manusia, kesombongan manusia, dan itu tadi penyimpangan, ya, jalan yang menyimpang yang dilakukan oleh manusia sehingga mereka melupakan Tuhannya, dan banyaknya keimanan manusia yang sudah terjual oleh bangsa jin dan iblis. Kalau aku lihat 2026 ini adalah akan menjadi tahun kehancuran, bukan perubahan. Ya, saya tekankan lagi, 2026 sampai dengan 5 tahun ke depan akan menjadi suatu kehancuran, dan ini akan masih terus berlangsung. Tidak adanya pembangunan karena berkaitan dengan perilaku manusia. Ya, itu aja pesan dari saya, dan nanti pembangunan itu akan terjadi pada 5 tahun ke depan, dan itu yang akan menentukan apakah kita masih menjadi negara republik atau menjadi negara lain. Itu saja. Terima kasih. Ya, kalau lebih sering, intensitasnya lebih sering untuk bencana, ya kalau kita lihat ya berita-berita dimanapun, ya semua orang juga tahu ya kalau di Indonesia ini bencana alam itu, gempa itu rutin gitu, bisa 5-7 kali sehari gitu kan. Gempa-gempa kecil. Oke, kita lihat dengan pendulum ya. Ini dengan tools. Saya bukan ramal. Saya hanya mencoba menangkap vibrasinya aja. Di bulan apa yang intensitasnya lebih banyak? Intensitasnya lebih banyak. Biar lebih jelas ya. Intensitas lebih banyak, kita rubah dikit ya, kita cek lagi yang bentar lagi. Intensitasnya lebih banyak di bulan apa? Intensitas ini lebih ke intensitas ya. Gempa-gempa kecil kali banyak di bulan Maret. Lalu yang besar, yang ada kemungkinan nggak di atas 5, yang paling besar. Saya nggak mau connect yang lebih besar lagi. Perlu waspadai ya. Ya, aku tidak ngeramal ya. Kita hanya mencoba mendapatkan vibrasinya aja. Juni. Nah, ini tadi gempa yang lebih sering di bulan Maret, lalu yang gongnya agak besar di bulan Juni. Dan untuk kewaspadaan, tolong untuk dijaga anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun karena dikhawatirkan akan banyak bermunculan sinkhole atau lubang-lubang yang bisa yang sangat tiba-tiba, dan ini ukurannya bukan ukuran 1 meter 2 meter ya, bisa lebih. Lalu juga akan banyak pusaran-pusaran air ketika curah hujan terlalu banyak sehingga daratan tidak bisa menampung air tersebut, sehingga akan banyak sekali bermunculan pusaran air di tengah kota, dan ini akan ada korban.